Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajria dari kelas 4A Perbankan Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi. Soal nomor 1. Apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia? Jawabannya, marketplace memiliki konsep seperti pasar tradisional yang seakan-akan berada di internet. Pemilik marketplace memiliki peran sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli pada website mereka. Beberapa situs e-commerce seperti Blibli dan Belanja merupakan contoh situs yang mengkurasi penjualnya. Ada pula yang bebas membuka kesempatan bagi semua orang untuk menjadi penjual, seperti Elevenia, Tokopedia, dan Bukalapak. Model seperti inilah yang disebut dengan marketplace. Dengan mengusung konsep marketplace, e-commerce bisa berkembang dengan cepat. Akan tetapi konsep seperti ini juga dapat menjadi bumerang apabila tidak berhati-hati. Soal nomor 2. Bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia? Jawabannya, dampak e-commerce pada proses bisnis tradisional adalah memenuhi perubahan kebutuhan konsumen. Ruang lingkup dan pemasaran produk akan semakin luas dalam proses jual beli melalui jejaring yang aman. Soal nomor 3. Apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Menurut Modal, tantangan terberat bagi para pendatang baru dalam bisnis e-commerce adalah menemukan komunitas pelanggan baru, memberikan proporsi nilai tambah baru yang harus lebih baik dibandingkan bisnis konvensional, dan membangun struktur harga yang lebih kompetitif. Faktor yang mempengaruhi e-commerce: yang pertama, infrastruktur; yang kedua, kesadaran; yang ketiga, keamanan; keempat, budaya dan kebiasaan; dan yang terakhir, e-commerce penyedia. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia? Jawabannya, spesifiknya seseorang individu dalam perilakunya memiliki 2 tujuan utama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan penerima sosial. Yang mana kedua tujuan ini bisa diumpamakan sebagai tujuan sebuah negara atau pemerintah, yaitu untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah akan berusaha untuk membuat kondisi negaranya dalam suasana yang kondusif bagi masyarakatnya. Hal ini pun diwujudkan dengan hadirnya berbagai macam kebijakan, peraturan, program, dan lain sebagainya. Selain itu juga, dengan hadirnya berbagai macam regulasi tersebut dapat menjadi sebuah solusi bagi segala bentuk permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Kemudian, jika membahas lebih fokusnya pada aspek perpajakan, pemerintah pun mengalami dilema dalam memperlakukan peraturan perpajakan bagi e-commerce. Hal ini dikarenakan memang banyaknya perubahan yang terjadi dan kurangnya kejelasan terkait peraturan perpajakan bagi e-commerce, sehingga yang semula akan diberlakukannya pengenaan pajak bagi e-commerce pada bulan April 2019 pun dibatalkan di bulan Maret 2019. Hal ini jika diulas lebih dalam dari sisi pemerintah pun ingin menghindari ketidaklancaran pada pelaksanaannya di kemudian hari. Selain itu, adanya berbagai bentuk kendala yang muncul, seperti misalnya dari pihak pemilik e-commerce yang kesulitan menerjemahkan pemberlakuan pajak pada setiap transaksi yang terjadi. Soal nomor 5 atau yang terakhir. Bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia? Jawabannya, COVID-19 ini membawa dampak yang sangat besar bagi hidup kita semua. Ada dampak positif, adapun dampak negatifnya. Karena penyebaran virus ini sangatlah mudah dan tidak terasa, karena pada saat kita melakukan kegiatan tanpa disadari, mungkin kita tertular virus tersebut dan terjangkit. Pembatas sosial pun dilakukan oleh pemerintah demi mengurangi lonjakan kasus positif COVID-19. Semua masyarakat melakukan aktivitas di rumah, mulai dari bekerja sampai dengan berbelanja. Karena adanya pembatasan sosial, masyarakat mulai berbelanja menggunakan e-commerce untuk mengurangi kontak fisik dengan penjual. Tentu banyak dampak yang dihasilkan bagi masyarakat dan juga penjual e-commerce-nya. Sekian tugas video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.